ini terlebih dahulu kami minta salah satu di antara kami untuk membawa kita dalam doa. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sebelum masing-masing kewajiban. Tuhan yang berada dalam surga, kepada Tuhan Yesus, kita cinta pada saat ini, Tuhan, kami tahu Tuhan hebat dan banyak kamu dengan cinta dan bersyukur yang selalu ini pada dalam hidup kami. Tuhan, akan kami memperlihatkan segala persoalan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami hikmat Tuhan agar kami bisa mengerti setiap arahan yang akan diberikan kepada kami. Berkati juga buku kami Tuhan agar kita bisa menjadi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bila perintah kami yang tidak sempurna hanya kami sempurnakan melalui Tuhan Yesus Kristus penebus dosa-dosa kami. Amin. Oke, terima kasih kepada kami Asmeda. Ini akan Bapak absen, silakan dijawab nanti ketika Bapak sebutkan nama. Pertama, Andreas Asmeda. Hadir, Pak. Asminta Halawa. Hadir, Pak. Erna Restina Hadir, Halawa. Pak. Famati Jisir Hilaya. Hadir, Pak. Febrianus Nurul. Hadir, Pak. Felicia Elson Mukiawas. Hadir, Pak. Francisca Hadir, Pak. Hilary Jennifer Kiawang. Hadir, Pak. Iman Putra Nurul. Hadir, Pak. Jonathan Kiawang. Hadir, Pak. Malenta Desnia Baru. Hadir, Pak. Noteja Ilyas Laya. Hadir, Pak. Reynaldo Laya. Hadir, Pak. Raja Roberto Laya. Hadir, Pak. Salman Larubu. Hadir, Pak. Celestina Mengel Kiawang. Hadir, Pak. Simon Saro Jisoki Laya. Hadir, Pak. Ismail Hab Hadir, Dul. Pak. Wastina Laya. Hadir, Pak. Windy Julia Bleu. Hadir, Pak. Johanna Ernita Bleu. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum disebutkan nama? Tidak ada. Baik. Sebelum kita memulai, silakan dirapikan dulu. Ini sudah dibersihkan tadi? Sudah. Mau disapu tadi? Nah, silakan lihat kerapiannya. Lihat posisi duduknya. Anda tahu masih belum rapi bajunya, terus lagi-lagi. Nah, baik anak-anak kami, sebelum kita memasuki materi yang baru pada hari ini, terlebih dahulu Bapak mau mereview kembali tentang materi kita pada minggu yang lalu tentang pasal. Kira-kira anak kami ada yang masih mengingat materi kita pada minggu yang lalu? Saya, Pak. Oh ya, silakan, Siska. Pasal itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual barang atau jasa. Secara umum, ciri-ciri pasar sebagai berikut: adanya penjual dan pembeli, dua terdapat barang atau jasa yang dijual belikan. Oke, terima kasih. Silakan dulu anak kami Francisca. Aplaus dulu buat Francisca. Ini salah satu contoh yang baik, ya. Jadi kami berikan kepada kami sebagai contoh. Ini perlu kita tiru seperti begini, ya. Materi satu minggu yang lewat masih diingat. Itu bertanda bahwa di rumah dia itu bukan main-main, tapi belajar di rumah, ya. Nah, jadi sekali lagi Francisca, terima kasih. Dan untuk hari ini kita akan masuk tentang materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Mohon maaf dulu kepada kami berhubung karena kondisi lampu sudah padam, jadi kami tidak bisa melayangkan slide-nya. Nah, jadi ini anak kami harap didengar saja. Nah, yang menjadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis peran pelaku ekonomi di dalam kegiatan ekonomi. Dan yang menjadi indikator capaian yang pertama menentukan daripada kegiatan ekonomi. Yang kedua, menyimpulkan produksi sebagai kegiatan ekonomi.
Dan berikut yang ketiga, mengarahkan distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah mengkategorikan daripada konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Baik anak-anak kami, yang menjadi tujuan pembelajaran yang pertama, melalui menyimak video pada materi pembelajaran, siswa dapat menentukan kegiatan ekonomi dengan baik. Yang kedua, melalui menyimak video, siswa dapat menyimpulkan produksi sebagai kegiatan ekonomi dengan benar. Berikut, melalui tayangan slide, siswa dapat mengarahkan distribusi sebagai kegiatan ekonomi dengan tepat. Melalui kegiatan ekonomi, ini terakhir, kegiatan diskusi siswa dapat mengkategorikan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi dengan baik dan benar. Nah, jadi itulah beberapa tujuan setelah kita mempelajari daripada materi yang akan Bapak sajikan pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk lebih jelasnya anak-anak kami, walaupun materi pada hari ini tidak bisa Bapak sajikan melalui proyektor, namun ini silakan dilihat saja. Ya, walaupun Bapak tayangkan dia melalui laptop, namun itu Bapak harapkan nanti tidak menjadi sesuatu hal yang menghalangi motivasi anak kami untuk bisa ikut serta berpartisipasi di dalam kegiatan belajar pada hari ini. Nah, baik anak kami, ini videonya sedang disimak, dilihat walaupun dalam jarak yang terlalu jauh, tidak masalah. Minimal bisa mendengar suara dan melihat bayangannya. Nah, baik, itulah videonya. Silakan disimak. Bagaimana kerjaan dari belakang? Ya, mantap. Bisa kita baca.
Baik anak-anak, itulah video yang pertama dan ini Bapak settingkan lagi satu lagi video. Saya lepas mic aja dulu. Setelah kedua video sudah saya teruskan, sekarang anak-anak silakan mengamati gambar. Gambarnya silakan diamatinya. Ya, silakan diamati. Di situ ada 3 gambar. Nah, berdasarkan gambar ketiga itu nanti kami bisa memberikan berbagai kesimpulan. Dalam gambar 1 itu kegiatannya apa, 2 gambar kegiatannya apa, dan gambar ketiga juga kegiatannya apa.
Bagaimana jelas dari belakang? Ya, sangat jelas. Baik, anak-anak kami, karena sudah kita saksikan daripada kedua video diteruskan dengan sajian gambar pada slide. Bapak akan membentuk daripada diskusi kelompok. Di sini kita akan, karena sudah kenapa, Bapak buat 3 kelompok. Ini nanti kelompok 1, ini kelompok 3, dan ini kelompok 2. Ya, jadi ini Bapak bagikan RKPD-nya dulu. Ini untuk kelompok 2. Ini kelompok 3 tadi kan? Oke. Kelompok 1. Baik, anak kami sebelum kita mulai diskusi kelompok, kalau ada yang perlu jelas, yang perlu dipertanyakan, kami berikan kesempatan kepada kami. Saya Pak. Ya, silakan. Pak, apakah boleh Pak kami mencari referensi di perpus? Ya, silakan. Boleh, sangat boleh sekali ya. Terus lagi Pak, Ya. jika seandainya kami mencari referensi di internet Pak, apakah boleh? Ya, silakan. Sepanjang memang media di situ ada, misalnya anak-anak sudah membawa HP, silakan. Ya, sekarang ini memang sudah zamannya seperti ini. Ya, zaman sekarang ini semakin maju, bukan semakin ke belakang. Ya, tidak bercelah-celah lagi ya. Silakan. Yang penting referensinya bisa dipercaya. Oke, kami persilakan anak-anak kami melakukan diskusi, ya, mendiskusikan pengamatan berdasarkan video yang sudah Bapak sajikan. Ya, di kelompok 3 ditentukan nanti siapa yang presentasi ya. Siapa yang bisa maju. Kelompok 2 ini. Ya, ditentukan nanti siapa presentasinya ya. Presentasi. Ya, ini Bapak harapkan supaya aktif semua ya. Pak. Oke. Apa kira-kira Bu?
Kenapa sarong? Apa tadi sarong? Sarong. Oke, Bapak berikan kesempatan 5 menit aja. Ya Pak.
Baik, anak-anak kami, ada yang sudah siap kerja kelompoknya? Ada Pak. Oh ya, silakan. Siapa yang presentasi? Oke, silakan. Baik, kami akan menunjukkan hasil kami. Setelah menyimak video dan gambar yang telah disajikan, kami dari kelompok 2 dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, di gambar yang pertama, pelakunya yaitu manusia dan gudang beras atau yang sering disebut produsen. Yang mereka kerjakan yaitu memproduksi beras. Tujuan mereka memproduksi beras yaitu untuk menghasilkan produk beras dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Di gambar yang kedua, pelakunya manusia dan mobil angkut barang atau yang sering disebut distributor. Yang mereka kerjakan yaitu kegiatan mendistribusikan atau mengirim barang kepada agen atau konsumen. Tujuan mereka yaitu agar barang bisa sampai kepada konsumen atau pembeli. Di gambar yang ketiga, pelakunya yaitu manusia atau konsumen. Yang mereka kerjakan sedang makan. Tujuan mereka melakukan itu yaitu untuk menghabiskan makanan tersebut. Pertama, melakukan produksi atau jasa yang memanfaatkan SDA dan SDM dengan maksimal yang bisa menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat luas. 2. Distribusi adalah kegiatan erat keterkaitannya dengan bisnis, sehingga tidak jauh kata distribusi berkesinambungan dengan perjualan, pemasaran, dan pengiriman barang atau jasa. Disimpulkan upaya-upaya pelaku bisnis dalam melakukan penjualan sehingga barang produksi mampu dibeli oleh target konsumennya. Ketiga, untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi jasa atau barang tanpa melalui perantaraan, sehingga penyaluran langsung dari produsen
kepada konsumen. Contohnya, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, marketer, komisioner, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantaraan. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantaraan yang merupakan bagian dari produsen. Misalnya pabrik tekstil menyalurkan kainnya kepada konvetor. Ketiga, berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi barang hasil produksi yang terjadi antara produsen dan konsumen. Pertama, pertimbangan pasar. Kedua, pertimbangan barang. Dan ketiga, pertimbangan perusahaan. Kelima, konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Terakhir, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut. Pertama, penghasilan. Kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, harga barang dan jasa. Kelima, keempat, jumlah keluarga. Kelima, jenis kelamin. Keenam, selera dan gaya. Dan ketujuh, adat istiadat dan kebiasaan. Nah, baik, itulah hasil kerja kelompok daripada kelompok 2. Maka kalau ada yang kira-kira yang mau menyanggah, ada pertanyaan dari kelompok lain, tapi berikan kesempatan. Ya, silakan. Oke, setelah kami mengamati video yang diproduksi itu pupuk beras. Nah, baik, di kelompok 1 menyanggah bahwa pada gambar pertama itu setelah mereka analisis, ya, bahwa di gambar itu bukan memproduksi ataupun bukan kegiatan yang dilakukan memproduksi beras, melainkan memproduksi daripada pupuk. Ini kami beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2. Ya, disilakan. Boleh yang lain juga menanggapi. Ditunggu dulu yang lain kalau ada. Silakan. Baik, kami kelompok 2 sesuai dengan pengamatan kami, memang yang mereka produksi itu beras, bukan pupuk. Karena kenapa? Sesuai dengan urutannya itu memproduksi manusia dan beras, mereka kerjakan juga memproduksi beras dan mereka menjual beras untuk kita bisa makan. Sedangkan jika pupuk yang mereka produksi, berarti gambarnya beda lagi dong. Kan yang kita perhatikan itu gambarnya. Nah, jika memang gambarnya itu sedang membungkus sebuah yang bernama pupuk, maka bisa disimpulkan itu. Tetapi di gambarnya berbeda. Di sini sedang mengkonsumsi makanan. Jadi menurut kami tetap itu memproduksi beras. Nah, baik, terima kasih kepada kelompok 2 bahwa di sana berdasarkan pengamatan mereka juga bahwa di sana juga bukan menghasilkan ataupun memproduksi daripada pupuk, melainkan memproduksi daripada beras. Karena mungkin mereka pasti punya alasan tersendiri. Bagaimana kelompok 1 bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Dari kelompok lain masih ada? Ada, Pak. Oke, silakan dari kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 memiliki pertanyaan, apa itu kepanjangan SDA dan SDM? Ya, kepanjangan dari SDA dan SDM.
SDM adalah sumber daya alam, SDM sumber daya manusia. Sekian. Nah, baik. SDA itu merupakan sumber daya alam, sedangkan SDM merupakan sumber daya manusia. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya, sangat bersemangat sekali. Dan sekarang kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk presentasi juga. Siapa yang dipilih? Mungkin sudah dipilih tadi ya. Oke, kami beri kesempatan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi setelah kelompok kami menyimpulkan sebuah video tadi, kami dapat menyimpulkan di dalam gambar yang tersedia di situ tadi. Jadi di dalam gambar pertama, di situ pelakunya ada manusia dan gudang pupuk atau yang biasa disebut produsen. Jadi yang mereka kerjakan di gudang itu adalah memproduksi pupuk dan yang bertujuan untuk menghasilkan produk pupuk dan dijual untuk menghasilkan keuntungan. Di gambar kedua, ada manusia dan mobil angkutan barang atau distributor. Yang mereka kerjakan adalah kegiatan mendistribusikan atau mengirim barang kepada agen atau konsumen. Lalu tujuan mereka agar barang tersebut bisa sampai kepada konsumen atau pembeli. Gambar ketiga, ada manusia atau konsumen. Mereka sedang makan untuk menghabiskan makanan tersebut. Dan kami simpulkan lagi yaitu 1. Secara etimologis, kata produksi berasal dari bahasa Inggris yaitu to produce yang artinya menghasilkan. Jadi, arti kata produksi adalah suatu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa melalui proses tertentu. Semua produk, baik itu barang atau jasa, yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya berawal dari proses produksi. Kedua, faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu terbagi dua, yaitu faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor yang jumlahnya itu tetap berapapun jumlah produksinya. Contohnya mesin pabrik dan gedung. Kedua, faktor produksi variabel. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah, tergantung besarnya jumlah yang diproduksi. Contohnya bahan baku dan tenaga kerja. Sekian. Oke, demikianlah presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Maka kami berikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk menanggapi atau ada masukan, saran, pertanyaan, kami beri kesempatan. Oke, dari kelompok 2 kami silakan. Yang menjadi pertanyaan kami dari kelompok 2, bagaimana cara memproduksi sebuah jasa? Ya, bagaimana cara memproduksi sebuah jasa? Ditambah aja dulu, yang lain. Ada Pak. Ada, silakan. Yang menjadi pertanyaan kami kelompok 3, apa saja itu faktor-faktor produksi? Ya, apa saja faktor yang mempengaruhi daripada produksi? Oke, maka ulangi ya. Pertanyaan pertama, ya, bagaimana cara memproduksi daripada jasa? Dan kedua, bagaimana apa itu faktor-faktor penyebab daripada produksi? Ya, kami beri kesempatan, silakan dirembuk.
Ya, silakan dari kelompok satu silakan ditanggapi pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Ya, Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara memproduksi jasa. Nah, cara memproduksi jasa itu adalah bukan cara memproduksi jasa itu bukan semua barang, melainkan sebuah tenaga kerja untuk melakukan sesuatu hal atau melakukan hal yang baik. Sekian. satu lagi tadi, Ayo. faktor produksi. Jadi pertanyaan tadi apa penyebab faktor-faktor produksi. Jadi faktor itu yang kita ketahui itu terbagi dua, yaitu ada faktor produksi tetap dan ada faktor produksi variabel. Kenapa ada faktor produksi tetap? Itu contohnya itu karena pabriknya itu besar, jadi produksinya itu menetap di dalam satu pabrik. Sedangkan di faktor produksi variabel bisa saja kita artikan itu pabriknya itu kecil, makanya bisa berubah-berubah tenaga kerja dan tempat kerja. Nah, baik, sedikit Bapak tambahkan tentang jasa tadi bahwa jasa itu memang dihasilkan, namun dia bukan dalam bentuk barang, tidak berwujud dia. Jadi maksudnya di sini jasa ini bahwa itu adalah sistemnya di dalam. Misalnya ini seperti Bapak berikan contoh, misalnya di sebuah hospital rumah sakit. Di sana tentunya yang perlu diprioritaskan itu adalah pelayanan. Nah, jadi yang dikembangkan di sini adalah pelayanannya. Makanya di sana bahwa yang dimaksud dengan pelayanan ini bukan dalam bentuk barang, ya, bukan dalam bentuk barang. Beda kalau misalnya kita produksi barang, bisa langsung kita sentuh nyata dia. Ya, sedangkan jasa ini tidak bisa kita sentuh, namun bisa kita rasakan secara pribadi. Sudah paham dari kelompok 2? Oke, ya sudah. Ada lagi? Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kelompok mana lagi yang perlu tanya? Kelompok 3 ya? Maka untuk itu sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk tampil untuk presentasi daripada kita kelompok. Kami silakan. Baik, setelah kami menyimak video yang sudah disajikan, kami dari kelompok 3 menampilkan hasil diskusi kami, yaitu 1. Faktor-faktor produksi. Produksi yang dilakukan oleh produsen satu dengan produsen yang lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan karena digunakannya kombinasi faktor produksi yang berbeda-beda. Faktor produksi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tetap berapapun jumlah produksi. Contohnya mesin pabrik dan gedung. Sedangkan faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah tergantung besarnya jumlah yang diproduksi. Contohnya bahan baku dan tenaga kerja. 2. Melakukan produksi atau jasa yang memanfaatkan SDA dan SDM dengan maksimal yang bisa menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat luas. 3. Distribusi adalah kegiatan erat keterkaitannya dengan bisnis sehingga tidak jauh kata distribusi berkesinambungan dengan penjualan, pemasaran, dan pengiriman barang atau bisa disimpulkan upaya-upaya pelaku bisnis dalam melakukan penjualan sehingga barang produksi mampu dibeli oleh target konsumen. 4. Untuk mencapai tujuan distribusi ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. A. Distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. B. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung yaitu sistem distribusi dan produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. C.
C. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Misalnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konverter. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi barang hasil produksi yang terjadi antara produsen dan konsumen. A. Yang 1. Pertimbangan pasar, 2. Pertimbangan barang, 3. Pertimbangan perusahaan. Sekian dan terima kasih. Oh, baik. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Sangat luar biasa sekali. Ini sudah dipresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 3. Mana tahu ada yang perlu diberikan masukan, saran, kritik, kami berikan kepada kelompok 2 dan 1 untuk memberikan masukan. Ya, masukan atau pertanyaan? Ya, silakan. Dicatat pertanyaannya ya. Baik, pertanyaan kami dari kelompok 2, contoh lain dari distribusi langsung. Contoh lain dari distribusi langsung. Contoh lain dari distribusi langsung. Misalnya sudah ada contoh tadi kan, tapi selain itu maksudnya. Dari kelompok 1 ada? Tidak ada. Ya. Ya, contoh lain dari distribusi langsung. Kalau tadi sudah ada contohnya, maka selain contoh itu, contoh. Ya, dirembuk dulu di persepsi. Atau ada dari kelompok lain yang bisa memberikan masukan? Nah, di sana kan ada dari kegiatan distribusinya terbagi 3. Ada distribusi langsung, distribusi tidak langsung, dan distribusi semi langsung. Di distribusi tadi langsung itu ada contoh. Nah, yang mereka harapkan di kelompok 1 dan kelompok 2 itu, selain contoh itu apa lagi kira-kira? Gampang kok. Masa di sana kan contohnya kalau tidak salah itu antara penjual dan pembeli di pasar kan? Ya, sudah bisa langsung ada perantara. Itu namanya langsung, ketemu langsung. Baik, kira-kira bisa. Dari kelompok 1 ada yang bisa bantu. Ya. Nah, baik, Bapak kami sendiri. Selain dari contoh itu selain daripada pedagang sate itu, bisa dia pernah kalian ketemu ataupun makan di rumah makan atau di warung? Pernah? Nah, itu salah satu contoh distribusinya langsung antara produsen dengan konsumen. Ya, itu sudah jelas. Nah, mendistribusikan karena peranan rumah makan itu di samping sebagai produsen, dia juga sebagai distribusi. Ya, distribusi. Jadi dia memiliki peranan dua, double. Selain diproduksi, didistribusikan juga kepada pelanggan ataupun konsumen. Nah, baik. Untuk kelompok 1 dan 2 dan 3 hari ini luar biasa sekali, sangat spektakuler. Penampilannya sangat luar biasa, hampir semua ya berdasarkan pengamatan kami. Nah, untuk itu kami berikan kapal sudah buat kita semua. Untuk lebih menggali kemampuan kami, di sini Bapak akan bagikan LKPD, ya, Bapak bagikan LKPD, dan ini sangat-sangat Bapak harapkan
agar dalam pengisian LKPD mandiri ini, ya, supaya diisi secara mandiri juga. Ya, namanya LKPD mandiri berarti memang hasil dari buah pikiran sendiri. Ya, oke, di sini tercatat Bapak berikan kesempatan 10 menit. Ya, silakan diisi ya. Cukup di kelompok ya. Boleh kurang masuk banyak di sini ya. Sudah. Ya. Oke. Ya baik, sekali lagi silakan diisi ya. Satu lagi. Oke, ini. Oke, yang 3 pun ada. Ini. Ya dikerjakan, bukan dibaca ya. Ya kerja sendiri-sendiri ya, jangan gabung. Siapa?
Robres. Dua. Oke, 5 menit lagi ya, Bapak berikan kesempatan.
Sudah Pak. Oke. Nah, baik. Yang kembali ke posisi semula, dirapatkan sedikit posisinya. Dibalikan. Oke, anak kami, terima kasih. Sekali lagi Bapak ucapkan atas kerja kelompok yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Sebelum kita mau tutup, maka kami minta salah satu dari anak kami untuk menyampaikan beberapa kesimpulan ya tentang materi kita pada siang hari ini. Ada yang bisa? Ada Pak. Oke, silakan. Apa kesimpulan yang sudah disimak tentang materi pada hari ini? Baik, jadi kesimpulan yang kami dapatkan itu yaitu pertama kami tahu apa aja itu kegiatan ekonomi, mau dari produksi, distribusi, konsumsi. Jadi produksi itu apa? Yang berasal dari bahasa Inggris yaitu to produce. Yang distribusi adalah kegiatan untuk mengirimkan barang, sedangkan konsumsi adalah memakai barang tersebut. Dan faktor produksi dibagi dua, yaitu faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Sekianlah kesimpulan. Oke, terima kasih kepada anak kami Hilali sudah memberikan beberapa kesimpulan terkait materi pada siang hari ini. Dan untuk itu Bapak akan memberikan beberapa refleksi, ya, refleksi apapun inti daripada kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui pada gambar yang sudah Bapak saksikan tadi, Bapak tayangkan tadi bahwa gambar pertama itu merupakan kegiatan produksi, gambar kedua itu merupakan kegiatan distribusi, dan gambar yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, di dalam kegiatan ekonomi, ya, di dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 kegiatan yang sudah kita pelajari hari ini. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Nah, di dalam kegiatan distribusi dibagi lagi, diuraikan lagi daripada kegiatan distribusi itu. Ada distribusinya yang langsung, di mana antara penjual pembeli itu bisa langsung ketemu. Ya, ada distribusi tidak langsung. Nah, jadi di sana barang hasil produksi tidak langsung kepada konsumsi. Jadi melainkan melalui daripada agen. Ya, misalnya kalau sering kita ketemu dengan grosir, ya, ketemu dengan grosir ataupun toko-toko yang besar. Nah, itulah merupakan distribusi secara tidak langsung. Nah, berikut distribusi yang ketiga itu adalah distribusi semi tidak langsung. Nah, jadi kalau sudah berbicara semi tidak langsung, misalnya ini tadi pabrik kain langsung mengirimkan, mendistribusikan daripada hasil produksinya melalui konverter. Nah, jadi di mana ini dia hampir menyerupai daripada distribusi langsung tadi, ya. Dari segi namanya aja distribusi semi langsung. Nah, jadi hampir identik mereka dengan distribusi langsung. Baik, anak-anak kami, sebelum kita menutup, ada pertanyaan? Nah, sebelum kita akhiri materi kita pada siang hari ini, dan perlu kami ingatkan bahwa minggu depan kita akan masuk tentang materi permintaan, dan Bapak sangat mengharapkan agar dalam minggu ini sebelum kita masuk pada materi permintaan dipersiapkan, ya, materi ataupun dipersiapkan referensi, bisa melalui buku cetak, bisa melalui Google, karena yang paling terpenting adalah dari sumbernya harus sumber-sumber yang memang bisa dipercaya. Sebelum kita akhiri, kami minta salah satu di antara anak kami untuk membantu kita dari doa. Ada yang bisa? Oke, silakan.
kami dan membaik. Allah kami membaik kami hingga kami mati. Tuhan Yesus, semoga kami sejahtera kami bersama. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Oke, terima kasih kepada anak kami Malena sudah membantu kita dalam doa. Baik, karena kita pun berhubung karena waktu sudah selesai dan akhir kata Bapak Sapa kita dalam bahasa kita Nias Yahoo. Shalom. Terima kasih. Udah.